Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Widiawati dari kelas R02 dengan NIM A1E118086. Pada video ini saya akan memberikan layanan informasi terkait kiat menghindari kesulitan belajar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah pengajaran psikologi bimbingan yang diampu oleh Bapak Ruli Andiaksa SPD MPD dan Bapak Dr. Andes Resimin MPD. Sebelumnya, apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam video yang saya buat ini, saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Langsung saja kita masuk ke materi layanannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat meskipun saat ini kita sedang dihadapi oleh pandemi global yaitu COVID-19. Gimana? Masih semangat nggak? Harus semangat dong ya. Walaupun saat ini kita belajarnya dari rumah, kita harus tetap semangat. Nggak boleh malas ya. Nah, melalui video ini, Ibu akan memberikan informasi mengenai kiat menghindari kesulitan belajar atau cara agar kita terhindar dari kesulitan belajar. Seharusnya materi ini Ibu berikan secara langsung kepada kalian, namun karena adanya imbauan pemerintah untuk di rumah saja, maka pertemuan kita Ibu ganti melalui video ini. Nah, sebelum kita memulai materi kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, untuk absen kalian nanti, kalian bisa mengisinya dengan menuliskan nama serta menyebutkan hadir. Nanti absennya akan Ibu cek. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu kiat menghindari kesulitan belajar. Sebelum itu, ada yang tahu nggak kenapa kita perlu mengetahui kiat agar kita terhindar dari kesulitan belajar? Ada yang tahu? Nah, kenapa sih kita harus mengetahui kiat atau cara-cara agar kita terhindar dari kesulitan belajar? Karena kalian, khususnya peserta didik, itu mempunyai tugas dan tanggung jawab yang utama, yaitu belajar. Apabila kalian mengalami kesulitan belajar dan kalian tidak mampu mengatasinya atau kalian tidak mampu menghindarinya, otomatis hasil belajar yang akan kalian dapat itu tidak maksimal. Jika hasilnya tidak maksimal, kalian akan merasa tidak puas, kalian akan merasa, kenapa sih saya hanya dapat segini, pasti akan merasa seperti itu. Nah, untuk itu kita perlu mempelajari atau untuk itu kita perlu mengetahui kiat-kiat atau cara-cara agar kita bisa terhindar dari kesulitan belajar. Nah, ngomong-ngomong kesulitan belajar, ada yang tahu nggak kesulitan belajar itu apa? Ya, betul sekali. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang dialami peserta didik di mana peserta didik itu tidak mampu belajar dengan baik karena adanya gangguan. Nah, gangguan ini tuh baik bersifat internal maupun bersifat eksternal. Gangguan ini menyebabkan diri peserta didik itu tidak berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Jadi, itu merupakan definisi dari kesulitan belajar. Nah, ketika kita sudah mengetahui definisi dari kesulitan belajar, sekarang apa sih ciri-ciri atau bagaimana sih ciri-ciri orang yang mengalami kesulitan belajar? Ada yang tahu? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari kesulitan belajar. Yang pertama, itu menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah nilai rata-rata yang diperoleh oleh kelompoknya, atau hasil belajar yang dia peroleh itu di bawah dari potensinya. Contohnya, sebut aja si Bejo. Si Bejo ini mendapatkan hasil belajar itu nilainya 50, sementara teman-temannya itu hasil belajarnya itu dapat nilai di atas 70. Nah,
biasanya ini si Bejo tuh nggak pernah dapat nilai 50, dia tuh selalu mendapatkan nilai di atas 70. Nah, Bejo ini mengalami kesulitan belajar. Itu merupakan ciri-ciri yang pertama. Lalu ciri-ciri yang kedua, hasil belajar yang dicapai itu tidak sesuai dengan usaha yang dia lakukan. Misalnya sebelum ujian, si Bejo ini tuh selalu belajar, selalu bertanya kepada guru, selalu mempelajari soal-soal yang akan keluar nantinya. Nah, seperti itu. Tapi ketika sudah ujian dan hasil ujiannya itu keluar, Bejo hanya mendapatkan 50. Itu merupakan hasil belajar yang tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan. Itu merupakan ciri-ciri yang kedua. Lalu ciri-ciri yang ketiga, dia tuh selalu lambat dalam mengerjakan tugas-tugas belajarnya dan selalu tertinggal dari teman-temannya ataupun dari waktu yang ditentukan. Misalnya, ketika kita mengalami kesulitan belajar, otomatis kan kita tuh tidak memahami materi yang kita rasa sulit tersebut. Otomatis teman-teman kita yang lebih mengerti, yang lebih memahami, dia akan lebih cepat mengerjakannya daripada kita. Dan mereka tuh akan lebih cepat selesai mengerjakannya daripada kita. Itu merupakan ciri-ciri yang ketiga. Lalu ciri-ciri yang keempat, menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar. Maksudnya di sini, sikap-sikap yang dia tunjukkan itu berbeda dari sikap yang biasanya dia tampilkan. Misalnya, si Bejo ini tadinya dia tuh selalu rajin, selalu tersenyum, selalu ramah, seperti itu. Namun, ketika dia mengalami kesulitan belajar, si Bejo ini tuh lebih cenderung menjadi anak yang malas, anak yang sering bolos, anak yang malas masuk jam pelajaran, seperti itu. Itu merupakan ciri-ciri yang keempat. Lalu ciri-ciri yang kelima itu menunjukkan perilaku yang berlainan. Maksudnya di sini seperti yang sikap-sikap tadi, perilaku yang dia tunjukkan itu berlainan dari perilaku yang biasa dia tampilkan. Misalnya yang tadinya dia rajin jadi malas, yang tadinya dia sering masuk jadi sering absen, yang tadinya dia menurut, selalu mendengarkan nasihat gurunya atau selalu mendengarkan apapun yang diajari oleh gurunya, jadi membangkang, selalu melawan, seperti itu. Itu merupakan perilaku yang berlainan. Lalu ciri-ciri yang keenam, ciri-ciri yang terakhir ini adalah menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Maksudnya gejala emosional di sini, orang yang mengalami kesulitan belajar cenderung akan lebih sensitif. Jadi, orang yang mengalami kesulitan belajar itu cenderung akan mudah marah atau mudah sedih atau mudah tersinggung, seperti itu. Oke, itu merupakan ciri-ciri dari kesulitan belajar. Sampai di sini paham? Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis kesulitan belajar. Jenis-jenis kesulitan belajar di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kesulitan belajar pra-akademik, dan yang kedua, kesulitan belajar akademik. Untuk kesulitan belajar pra-akademik terdiri dari 4 macam. Yang pertama, kesulitan belajar motorik atau gangguan belajar pada motorik dan persepsi. Yang kedua, gangguan belajar atau kesulitan pada kognitif. Yang ketiga, gangguan pada perkembangan bahasa, dan yang terakhir itu gangguan pada penyelesaian perilaku sosial. Itu merupakan jenis dari gangguan atau kesulitan belajar yang pra-akademik. Nah, untuk kesulitan belajar akademik ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama, kesulitan belajar membaca, menghitung, lalu kesulitan belajar menulis. Itu merupakan jenis kesulitan belajar di akademik. Nah, itu tadi merupakan bagian-bagian atau itu tadi merupakan bagian dari jenis-jenis kesulitan belajar. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal, bahwa kesulitan belajar merupakan suatu kondisi yang dialami oleh peserta didik di mana peserta didik tersebut tidak mampu belajar dengan baik karena adanya gangguan. Nah, gangguan tadi kan ada yang gangguan dari internal dan gangguan dari eksternal. Gangguan dari internal ini merupakan gangguan yang disebabkan dari dalam dirinya sendiri. Misalnya,
dari segi fisiknya itu tidak sempurna atau fisiknya itu tidak sehat, dia sakit-sakitan seperti itu, atau dia mengalami gangguan pada penglihatan atau mengalami gangguan pada pendengaran, konsentrasinya itu sering terganggu atau mudah terganggu seperti itu. Itu merupakan contoh dari faktor internal yang bisa menyebabkan kesulitan belajar. Nah, untuk faktor eksternalnya di sini, kesulitan belajarnya itu disebabkan dari luar diri individu tersebut. Umumnya di sini itu lingkungan. Contohnya, lingkungannya tidak kondusif, lingkungannya tidak memberi semangat atau tidak memberi kesempatan untuk dia belajar seperti itu. Ataupun juga beban belajar yang dibebankan kepada si peserta didik ini itu terlalu berat yang menyebabkan peserta didik itu bisa mengalami kesulitan belajar. Seperti itu. Nah, itu merupakan faktor yang bisa menyebabkan kesulitan belajar baik dari segi faktor internal ataupun dari segi faktor eksternal. Seperti itu. Sampai di sini apakah sudah mengerti? Oke, sekarang kita masuk ke materi inti kita, yaitu kiat-kiat menghindari kesulitan belajar atau bagaimana cara kita agar terhindar dari kesulitan belajar. Untuk menjelaskan materi ini, Ibu akan menggunakan media yang sudah Ibu buat. Media ini Ibu beri nama Panpan. Penasaran medianya seperti apa? Tonton terus ya. Nah, ini merupakan media yang Ibu buat untuk menjelaskan materi inti kita, yaitu kiat menghindari kesulitan belajar. Media ini Ibu beri nama Panpan, singkatan dari papan bantuan. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, sudah terdapat 6 kotak atau 6 amplop yang masing-masing dari kotaknya itu sudah tertempel bagaimana cara kita agar bisa terhindar dari kesulitan belajar, dan di dalamnya itu sudah berisi contoh-contoh atau penjelasannya. Seperti itu. Langsung aja kita masuk ke cara yang pertama, yaitu agar terhindar dari kesulitan belajar, kita harus menentukan tujuan belajar. Kenapa kita harus menentukan tujuan belajar? Alasannya agar kita itu bisa fokus untuk materi yang akan kita pelajari, atau fokus untuk apa yang ingin kita capai, seperti itu. Contohnya di sini, Ibu sudah membuat 3 contoh. Yang pertama, dia belajar bahasa Inggris agar bisa menjawab soal saat ujian. Lalu, belajar matematika untuk bisa terampil dalam menghitung. Lalu yang terakhir itu, belajar IPS untuk memahami sejarah Indonesia. Nah, di sini itu ada tujuan-tujuannya kan. Misalnya dia belajar IPS dengan tujuan agar memahami sejarah Indonesia, seperti itu. Itu merupakan cara yang pertama. Lalu cara yang kedua, yaitu kenali sistem ingatan. Mengapa kita harus mengenali sistem ingatan kita? Karena setiap orang itu memiliki sistem ingatan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki memorinya jangka panjang, ada yang memiliki memori jangka pendek. Lalu untuk orang yang memiliki memori jangka pendek, agar dia bisa terhindar dari kesulitan belajar, dia tuh bisa dengan menulis apa yang dia pelajari ke buku catatan atau ke buku memo. Dan memori jangka pendek ini biasanya berdurasi 15-30 detik. Untuk itu perlu sekali membuat catatan tentang apa yang dipelajari agar nanti jika dia lupa, dia bisa membuka catatan itu kembali dan bisa ia pelajari lagi. Lalu untuk yang memori jangka panjang, di sini merupakan pusat penyimpanan ingatan serta informasi yang kita simpan. Nah, untuk yang mempunyai memori jangka panjang di sini sebenarnya tidak terlalu memiliki masalah dalam hal mengingat, tapi apabila dia ingin menuliskan apa yang ia pelajari ke buku memo seperti yang dilakukan oleh yang memiliki memori jangka pendek, itu sangat boleh sekali agar nantinya itu lebih memudahkan mereka dalam belajar. Lalu kita masuk ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga yaitu kenali rentang konsentrasi. Nah, kenapa kita juga perlu mengenali rentang konsentrasi kita? Karena seperti sistem ingatan tadi, rentang konsentrasi orang itu berbeda-beda. Rentang antara konsentrasi anak, dewasa, remaja,
itu berbeda. Umumnya kalian sebagai remaja itu memiliki rentang konsentrasi antara 30 sampai 45 menit. Nah, jadi ketika sudah melewati 45 menit, beberapa dari kalian akan mengalami gagal fokus atau tidak fokus atau fokusnya terpecah karena ingin pulang atau ingin istirahat seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kita agar bisa meningkatkan konsentrasi kita? Di sini Ibu sudah membuat dua cara untuk kita agar bisa meningkatkan konsentrasi kita. Yang pertama itu membuat jadwal belajar. Lalu yang kedua itu menjauhi televisi dan handphone. Kenapa kita harus membuat jadwal belajar dan kenapa kita juga harus menjauhi televisi dan handphone? Karena jika kita membuat jadwal belajar, kita itu akan lebih fokus dan akan lebih berkonsentrasi karena jadwal kita tuh sudah tersusun. Jadi ketika kita belajar, kita sudah tidak harus memikirkan hal-hal yang lain atau besok ada PR apa ya, besok ada tugas apa ya, seperti itu. Karena kita sudah memiliki jadwal belajar. Lalu, kenapa kita harus menjauhi televisi dan handphone? Seperti yang kita ketahui bahwa zaman sekarang itu sudah tidak bisa lepas dari handphone. Tapi jika kalian belajar, kalian seharusnya menjauhi dulu si handphone tersebut. Karena apabila ketika kita sedang belajar, terus handphone kita ada di dekat kita dan tiba-tiba bunyi, ada notifikasi dari teman-teman atau dari grup, otomatis konsentrasi kita dalam belajar itu akan terganggu. Makanya kita harus menjauhi televisi maupun handphone seperti itu. Oke, itu merupakan cara yang ketiga. Nah, cara yang keempat, ini merupakan cara yang penting banget untuk kalian, yaitu jauhi sifat malas. Agar kita terhindar dari kesulitan belajar, kita harus menjauhi sifat tersebut. Kita harus membuang jauh-jauh sifat tersebut. Untuk menjauhi sifat tersebut, bagi kalian peserta didik, itu yang pertama dan yang utama itu dengan tidak mencontek. Nah, kenapa nggak boleh nyontek? Karena mencontek itu kan sudah budaya ya dari sebelum-sebelumnya. Nah, untuk itu mencontek ini tidak boleh dilakukan karena mencontek ini bisa menjadikan seseorang itu menjadi malas. Misalnya, ketika kita ada tugas, seharusnya kita mengerjakannya sendiri. Namun karena sifat mencontek ini sudah ada di dalam tubuh kita, kita jadi punya pemikiran seperti ya udah nggak usah dikerjain, saya bisa melihat teman saya, atau ya udah nggak usah belajar, besok juga bisa nyontek. Nah itu nggak boleh karena itu akan menyebabkan kalian menjadi malas untuk belajar, dan ketika kalian malas belajar, kalian akan mengalami kesulitan belajar. Lalu yang kedua itu banyak membaca buku. Nah, kenapa banyak membaca buku? Sebenarnya di sini tidak perlu selalu untuk membaca buku pelajaran untuk menjauhi sifat malas. Kalian juga bisa membaca novel, membaca komik, atau lain sebagainya. Tapi tetap ketika memang ada tugas atau ketika memang ujiannya sudah tiba, kalian harus membaca buku pelajaran tersebut. Nggak boleh selalu baca novel atau selalu baca komik. Itu merupakan cara yang keempat. Lalu cara yang kelima, cara yang tidak kalah penting adalah kenali tipe belajarmu. Nah, di sini kenapa kita harus mengenali tipe belajar kita? Ini berhubungan dengan bagaimana pemahaman kita terhadap suatu materi. Misalnya, kita tuh bisa memahami kalau misalnya kita tuh hanya mendengarkan saja. Ketika kita membaca, kita akan mudah lupa. Nah, itu merupakan tipe belajar yang auditorial. Nah, di sini tipe belajar itu ada 3. Yang pertama, tipe belajar visual, yang kedua auditorial seperti yang dijelaskan tadi, dan yang ketiga itu tipe belajar kinestetik. Untuk yang visual, dia akan lebih mudah memahami apabila dia melihat. Jadi, dia melihat suatu materi atau dia melihat suatu objek, maka dia akan mudah mengerti, seperti itu. Itu untuk yang visual. Untuk yang auditorial tadi,
dia belajar dengan mendengarkan. Jadi cukup mendengarkan materi yang dijelaskan oleh guru atau oleh teman, maka ia akan mudah mengerti seperti itu. Nah, kalau untuk kinestetik, kinestetik di sini gaya belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Nah, di sini contohnya itu ketika kita praktik, ketika kita melakukan praktik. Ketika kita melakukan praktik, otomatis kan kita bekerja. Nah, ketika kita bekerja, kita bergerak dong, dan ketika kita melakukan praktik, kita diharuskan untuk menyentuh, seperti itu. Jadi itu merupakan 3 tipe belajar, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Nah, untuk cara yang terakhir, yaitu belum siap, jangan belajar. Kenapa Ibu memberikan cara yang keenam seperti ini? Karena belajar itu bukan dari segi fisik saja, bukan kesiapan dari segi fisik saja. Jadi segi psikis dan segi materialnya juga harus siap. Ketika kita memaksakan untuk tetap belajar padahal psikis kita atau material kita itu tidak siap, otomatis hasil belajar yang akan dicapai nanti atau hasil pemahaman yang akan dicapai nanti itu tidak maksimal. Mungkin kalian akan mudah lupa, mudah bosan, atau merasakan tertekan. Nah, apabila kalian tertekan, kalian akan mudah stres, mudah emosi, seperti itu. Nah, tapi ada tapinya nih. Jangan jadikan cara yang keenam ini untuk kalian itu menjadi tidak belajar. Nanti misalnya kalian ditanya oleh orang tua kalian, kenapa kok nggak belajar, bukannya besok ada ujian? Atau kenapa kok dari kemarin nggak belajar, bukannya udah mau masuk ujian tengah semester, seperti itu. Nanti kalian menjawab seperti ini, iya kemarin dapat informasi dari Ibu Tika, katanya kalau misalnya kita belum siap nggak usah belajar, nggak apa-apa, seperti itu. Itu nggak boleh ya, nanti ibu yang akan dimarahi oleh orang tua kalian. Nah, kenapa ibu memberikan cara seperti ini, cara yang keenam seperti ini? Karena seperti yang ibu bilang tadi, ketika kalian psikisnya tidak siap atau kalian materinya tidak siap, kalian akan merasakan tertekan, kalian akan stres. Nah, ketika kalian stres, percuma saja kalian belajar, nanti materinya itu tidak akan masuk ke dalam memori kalian, atau materinya masuk tapi besok itu sudah lupa, seperti itu. Itu disebabkan karena kalian itu tidak siap secara fisik maupun psikis dan material, seperti itu. Nah, sampai di sini jelas. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya, nanti akan Ibu jawab. Itulah materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Kesimpulan yang bisa Ibu berikan yaitu kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik itu tidak mampu belajar dengan baik karena adanya gangguan. Nah, gangguan tersebut berasal dari gangguan di dalam dirinya ataupun gangguan dari luar dirinya, atau dari faktor internal maupun faktor eksternal, seperti itu. Nah, bagaimana cara agar kita bisa terhindar dari kesulitan belajar tersebut? Di sini ada 6 cara yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu menentukan tujuan belajar, mengenali sistem ingatan, mengenali rentang konsentrasi, jauhi sifat malas, ini yang paling penting dan yang paling utama. Lalu, kenali tipe belajarmu, dan yang terakhir itu, jika belum siap, jangan belajar. Nah, sampai di sini materi yang bisa Ibu berikan, informasi yang bisa Ibu sampaikan. Apabila masih ada yang ingin dipertanyakan, silahkan bertanya, nanti akan Ibu jawab. Untuk kekurangan atau kesalahan yang ada selama penyampaian video ini, Ibu mohon maaf, atau ada perkataan yang kurang berkenan di hati kalian, Ibu juga memohon maaf. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Itulah materi kita pada hari ini, bagaimana cara kita agar bisa terhindar dari kesulitan belajar. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.